mau sebentar, dengerin saya 1 menit. Sebentar, dengerin saya 1 menit ya. Yang saya pertanyakan kepada channel Solata BM2. Ibu tahu nggak? Ibu senang nggak kalau dibilang kepala ada kotoran? Ibu menerima itu? Bagaimana kita mau diskusi sama orang kalau sudah bilang kita kepala ada kotoran? Kami pendeta tiap hari khotbah di atas mimbar dibilang kepala kotoran. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana para dombawan dombiwati ini saling serang, saling seruduk kaum muslimin. Jadi, aduh, kita menyaksikannya sampai minum kopi, yang minum kopi ya, bagi akhi uti yang minum kopi diseruput sampai senyum-senyum, dan untuk para akhi uti yang tidak minum kopi, mungkin minum teh, ya seruput ya sambil menyaksikan para dombawan dombiwati saling seruduk kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Selamat malam, Bu Supiatul. Ya, shalom teman-teman. Thank you untuk kesempatannya bicara, Pak Bom. Ya, silakan. Ini Pak Bom. Ya, Pak Bom. Dulu kan Pak Bom ini sangat pengagum sekali sama sang debater ya. Sangat-sangat menyanjung Rudi Yohanes ya. Jadi saya rasa kita nggak perlulah seperti ini, dan saya juga prihatin ya, apalagi kemarin di channel Anak Batak. Waduh, menontonnya sangat-sangat memprihatinkan. Sebenarnya ini semua sih menurut saya kesalahpahaman aja Pak Bom. Saya juga barusan mendengarkan betul. Ya, saya mendengarkan dari channelnya Rudi Yohanes membahas iblis maha hadir. Yang dia maksud itu bukanlah iblis seperti maha hadir seperti Tuhan maha hadir. Nah, betul. Definisinya berbeda. Iya, definisinya berbeda. Sehingga jangan kita juga cepat langsung ini sesat. Kamu sesat. Janganlah, saya rasa nggak boleh seperti itu. Ya, saya kalau juga mau membahas sesat-sesat, aduh banyak. Saya sudah ditantang-tantang juga ya masalah mengenai api penyucian dan sebagainya. Tapi saya bilang saya tidak memfasilitasi debat antar denominasi. Ya, itu adalah prinsip daripada Al-Hayat Indonesia, Al-Hayat International Ministry. Nah, ini Ibu Syafiatul, saya koreksi setengah menit Ibu Syafiatul. Sebentar teman-teman. Kalau misalnya iblis, katakan saja iblis hadir. Teman-teman ngerti nggak sih bahasa Indonesia? Apa mesti gimana ya? Maha hadir itu hadir di segala tempat dan ruang. Kalau misalnya dikatakan iblis hadir ya boleh. Jangan dikatakan maha. Halo teman-teman nanti Pak Timothy bentar ya, giliran saya dulu ya. Ya. Ya teman-teman sabar ya. Bahasa Indonesia jangan ngawur gitu loh. Bilang aja iblis hadir. Pak Timothy sabar. Ini orang-orang ini semua ini. Kalau misalnya berapologetika jangan sembarang ngomong. Maha hadir itu disematkan kepada Tuhan. Katakan saja iblis hadir. Kacau juga kalian ini. Timothy. Ya jangan ngawur lah berapologetika. Ini teman-teman ini kan semua hamba Tuhan ini. Saya jemaat paling belakang loh. Maha hadir itu hanya disematkan kepada Allah. Katakan saja ya, pada zaman Adam ke Abraham, Ishak, Yakub hadir, bukan maha hadir. Iya, sebentar itu berbahaya bagi iman Kristen. Jangan sembarang ngomong. Sebentar Pak Timothy, biar Bu Sofi lanjutkan para dulu. Pembual kalian semua. Silin Pak Timothy sebentar, Bu Sofi bicara dulu. Kenapa, gimana Bu Sofi tadi? Iya, saya rasa yang dimaksud dengan Rudi bukanlah seperti yang teman-teman di dalam channelnya Pak Bom ini hayalkan atau pikirkan. Saya rasa yang dimaksud Rudi bukan seperti itu. Nah, seharusnya hal seperti ini nggak usah kita blow up dulu, tetapi kita tanyakan baik-baik. Ya kan? Kan bisa dong kita tanyakan. Contoh ketika saya mengatakan Alkitab itu diedit. Memang Alkitab itu nulis manusia, saya bisa buktikan.
Di mana saja ada tulisan-tulisan manusia, di situ saya bisa buktikan. Siapa yang menulis itu kita bisa buktikan. Memang Alkitab ini nggak turun dari langit, tetapi kayaknya gempar sekali. Ketika kemarin saya berdialog diskusi, saya bilang Allah itu satu hakikat, oneness in essence. Oh, bersatu-satunya orang oneness. Nah, jadi mereka terlalu cepat berkesimpulan. Kenapa? Karena kadang-kadang level pemahaman kita itu beda, Pak. Kadang-kadang saya sudah memahami misalnya kisah penciptaan begini, tapi orang lain nggak memahami itu. Mereka memandangnya sepotong demi sepotong ketika melihat kata-kata kita. Kenapa? Karena mereka tidak ngerti dan tidak mendalami. Pengetahuan tiap orang itu punya level yang berbeda-beda. Sehingga kita kalau dengan level yang lebih tinggi, kita harus lebih sabar untuk menghadapi mereka yang levelnya cetek. Nah, kadang-kadang bahasa yang kita pakai, terminologi kita membuat orang shock. Saya akui. Tetapi itu yang eye-catching kan? Orang jadi, oh, iblis maha hadir. Apa nih maksudnya? Nah, yang saya maksud adalah, ya, saya setuju dengan Pak Timothy katakan, iblis ya pasti nggak maha hadir dong. Tetapi kan kita bisa ngomongin baik-baik, Le Rudi. Boleh nggak kita yuk diskusi yuk? Pasti nanti ketemu. Karena saya melihat Rudi Yohanes juga orangnya fun-fun aja, terbuka. Dulu kan Pak Bomong sangat pengagum sekali. Dan ini nggak boleh kita biarkan keras. Kita harus bersatu. Ya, saya rasa itu hanya salah paham terminologi yang membuat kita itu keliru atau salah paham. Ya, kita sarankan kalau saya rasa tadi Rudiana juga mengatakan bahwa saya nggak mengatakan maha hadir seperti Tuhan begitu, enggak. Iblis cuma satu gitu. Tapi pengaruhnya karena kita ini kan ada sisi baik, sisi jahat ya. Itu yang mungkin yang dia maksud. Jadi biarkan dia mengeksplorasi dan menjelaskan. Bu Sofi, King David. Sebentar. Sofi jangan salah dengar. Biar itu dulu, biar videonya aja. putar aja videonya biar Bu Sofi jangan salah tangkap, ini videonya jelas. Saya sudah tahu. Saya baru dengar tadi ya. Ini Rudi juga lagi live membicarakan Anda semua. Ngerti ya? Jadi saya itu kalau dari sisi Kristen saya tidak gampang langsung judge, Pak. Ketika Joshua Tewu mengatakan apa, itu saya tidak langsung judge Joshua Tewu. Saya dengarin pemahaman dia seperti apa. Jadi kita harus lebih banyak mendengarkan teman-teman. Ya, kita harus lebih banyak mendengarkan dulu, itu yang saya maksud. Ngerti ya? Jadi kupingnya harus dua. Kupingnya harus dua. Nah, kalau Anda cepat bereaksi, ya, seperti channel DKC dan sebagainya, terlalu cepat bereaksi terhadap orang-orang Kristen, terlalu cepat mengkritik hamba-hamba Tuhan, itu akan memukul kekristenan sendiri. Saya kasih tahu Anda, yang mengambil keuntungan adalah iblis. Tolong di-mute dulu dong ya, nggak ngomong. Good, ya. Saya bagus sekali cara Pak Bombom menghormati kami yang bicara, ya. Jadi saya rasa teman-teman, yang saya maksud adalah kedewasaan kita dalam ber-YouTube, kedewasaan kita dalam berapologet, kedewasaan kita dalam mengkritik orang lain. Ya, harus sangat berhati-hati. Kenapa? Yang mengambil keuntungan bukan orang Kristen. Saya aja nggak dapat duit dari YouTube, nol. Tetapi yang mengambil keuntungan adalah kaum iblis. Jadi yang saya maksud adalah dengarkan baik-baik. Kalau ada yang keliru, Anda kan punya kontaknya sang debater. Saya aja punya kok WA-nya Rudi Yohanes. Kenapa nggak bisa diomongin baik-baik? Kan Anda begitu dekat. Pak Bomom dekat loh saya rasa sama Rudi. Sampai kalau ada apa-apa, ayo kita debat aja di channelnya Rudi Yohanes. Artinya Pak Bomom sangat pengagum Rudi Yohanes. Demikian juga Bang Rudi kagum sama Pak Bomom. Ya, dengan tim yang solid ini jangan dipecah. Dan jangan tambah panas. Ya harusnya apa yang ya, kasih itu menutupi segala sesuatu. Harusnya ini diredam. Nggak usah diperbesar, nggak usah diperpanjang. Sehingga teman-teman saya lihat tadi di channelnya Rudi Yohanes ya, wah ngomongnya udah kasar sekali lah dengan channel Solata BM2. Dan saya nggak mau melihat ini nanti di channelnya Solata juga begitu. Kenapa? Tujuan kita satu, teman-teman, sama dan satu. Kadang-kadang kita dalam ber-YouTube memang menggunakan terminologi yang kelihatannya tuh eye-catching sekali. Wah gitu. Tapi Anda harus memahami, kasih dia kesempatan menjelaskan, dengar baik-baik. Ketika kita dengar baik-baik, ya mungkin kita salah sangka dengan apa yang dia maksudkan. Ya, kita salah sangka dengan apa yang dia maksudkan. Karena manusia ini bukan sesuatu yang harus kita bela. Oke, baik, Bu, saya mau tanya. Ya, Ya, itu saja. Pak Bomom. Biarkan dulu Pak Bomom. Biarkan dulu Pak Bomom. Oke, makasih Pak Bu Bomom. Sofi. 1 menit, Pak Bomom. Sebentar, Pak Bomom. Sebentar, Pak Bomom. Ya, makasih ya Ibu Sofi ya. Ya betul ya Ibu, apa yang Ibu sampaikan itu 100% benar. Tetapi ya di telinga saya sendiri Bu, Daud masuk neraka, Jahanam. Ada videonya. Salomo masuk neraka Jahanam. Ya ini pengajaran dari mana toh? Roh diciptakan. Henok dan Elia itu naik ke surga karena tidak mengalami kematian. Itu karena
Enggak, dia Ibu, sudah ngomong. Ini makanya. pendapat saya pribadi. Ya kan? Bu, ada videonya Bu, menurut Ibu baca Alkitab, video, Bu. Menurut Raja Alkitab, Daud Bu. itu masuk. Di Bu, dalam video penulis. itu, Rudianus Bentar. mengatakan ini pendapat saya pribadi. Bu, Aduh, Ibu Ibu tidak nih, Ibu lihat nih video parah selanjutnya dipotong, Ibu Sofiatul. Kita punya bukti Bayangin, ada, Bu. Nanti Ibu, kita dibawa bentar Pak besok, Bombom. Kita dibawa Bentar besok Pak aja. Bombom. Nanti kita dibawa besok. Teman-teman aja. bisa bayangkan ya, salah satu penulis kitab Mazmur 1 sampai 150 masuk neraka jahanam. Ya, penulis Amsal Salomo, Kidung Agung dan juga Pengkhotbah Raja Salomo masuk neraka jahanam. Berarti ada dua tokoh besar di Alkitab masuk neraka jahanam. Ini kan ngeri. Itu sangat mengerikan, Ibu Sofiatul. Ya, saya sudah katakan tadi, Maha Hadir itu hanya disematkan kepada Tuhan. Dikatakan saja hadir, tidak boleh Maha Hadir, Ibu Sofiatul. Nggak boleh. Pak Timotius kan sudah mengatakan tadi. Saya sudah mengatakan, saya setuju dengan Bapak. Mana pernah mengatakan iblis maha hadir. Tetapi pengertian antara Pak Timothy dengan Larudianus itu yang berbeda. Itu maksud saya. Saya Enggak usah bicara. Saya gini loh, Pak Timothy. Sebentar. Saya tidak. Sebentar. Gini, Bu. Sebentar Pak Timothy. Sebentar. Dengerin saya 1 menit. Sebentar. Dengerin saya 1 menit ya. Yang saya pertanyakan kepada channel Solata BM2 bukanlah pengajarannya. Saya percaya pengajaran Anda, pengajaran Pak Bombom saya percaya. Ya, yang saya tanyakan adalah respon Anda terhadap pengajaran orang lain. Nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh begitu. Ya, itu aja Pak Timothy. Jadi saya setuju Coba dengan Pak Bapak. Killer putar videonya biar Bu Sofiatul bisa lihat. Sebentar. Saya nggak usah dengerin, Bu, saya nggak usah dengerin. ya, 1 menit saya lagi, Bu. cuma tidak setuju dengan respon Anda kepada apologet pengajaran lain tanpa Anda membicarakannya lebih dulu. Ya, kalau dia mengatakan itu pendapat dia, ya sudah, itu memang pendapatnya dia, mau kita Berarti apain? Ibu juga terima dibilang kotoran di kepala, Bu ya? Kotoran apa itu? Bu Sofi, Ibu punya Ibu kan termasuk dalam sebentar, Bu. Ya. Gini, Bu. Kita bukan mau Sebentar tenang ya, dulu. saya jelaskan kepada teman-teman. Enggak, Yang sebentar, Bu. pertama, Bu, mohon maaf Bu, saya ngomong dulu sebentar Bu ya. Gini Bu, ini bukan, saya juga sebenarnya nggak tahu. Ini bukan mau inikan reaksi dari channelnya. Tadi saya udah katakan saya nggak tahu. Tetapi saya katakan kalau memang ada terminologi seperti itu, berarti itu sudah melenceng atau tidak sesuai Alkitab. Karena apa? iya, Di sini menurut kan saya dipertanyakan kita dan dibicarakan baik-baik Pak Lidara. Itu Oke. kalau menurut saya, jadi nggak usah Iya. memperuncing. Kenapa? Netizen Iya, yang melihat iya. itu tuh ya. apa ya? EQ-nya itu nggak semua 147 gitu loh Pak. Iya, Mungkin betul, ya. betul. Ini saya Gitu mau loh. jelaskan Ya dari akhirnya saya nggak pernah nonton channel. Saya kasih tahu Anda ya, saya tidak pernah menonton channel Damai Kasih Iya. apa itu, gua nggak ngerti di KC. Maka- Saya nggak pernah nonton makanya. channelnya, saya tidak subscribe ya, dan saya nggak nonton channelnya, nggak pernah nyinggung channelnya. Iya, iya. Anehnya dia bisa Iya. berjam-jam ngomongin channel saya, heran memang. Iya, makanya itu. Nah, Rudy Yohanes itu masuk ke sini justru dia menyalahkan bahwa di sini apa ya, kok nggak mau berdebat sama DKC. Harusnya berdebat dong sama DKC. Kemudian Rudy Yohanes mengatakan bahwa yang ada di channel Pak Bombom itu otaknya isi kotoran semua. Itu yang saya tahu. Share screen aja Pak. Saya punya, silakan. Iya, share yang screen. jelas ya, saya tidak Bu Sofi dengar dulu, Bu Sofi. Kita dengerin Kabar dulu. dulu, Bu Sofi. Saya pemilik owner Hayat Indonesia, ya. Ya, betul. Menurut Kita dengar Bang dulu. Rudi, Itu yang harus saya jelaskan. Raja Daud masuk surga apa neraka? Dia bilang, kalau kau tanya menurut aku loh. Bukan aku bilang menurut Alkitab, bukan aku bilang menurut firman Tuhan, bukan aku bilang ini deh. Tapi mungkin mereka akan memotong. Ya, saya nggak tahu, malas saya memutar itu lagi, ya mungkin dipotong. Karena apa? Isi kepala mereka kotoran kawan. Ditanya menurut aku, maka aku jawab, sesuai dosa-dosa yang dilakukan Daud, menurutku Daud itu masuk neraka. Menurutku Daud itu masuk neraka. Menurutku, Daud itu masuk neraka. Menurutku, Daud itu masuk neraka. Six and a half hours later.
2,000 years, they fall a big a new one. Apakah yang akan aku tanyakan adalah apakah Daud dan Salomo masuk surga? Silakan. Oke. Apakah Daud dan Salomo masuk surga? Kalau Salomo di akhir hidupnya memang dia jadi menyembah berhala. Kalau menyembah berhala itu kan tidak akan masuk ke surga. Kalau Daud di akhir hidupnya juga dia mengalami penderitaan, bahkan tubuhnya dipampangkan di tembok dan dimatikan ya, dan segala macamnya. Kalau kamu tanya apakah Daud masuk surga, kalau kamu tanya kan tidak ada hak prerogatif saya memasukkan orang ke surga. Bahkan diri saya pun tidak bisa saya tentukan masuk surga. Maka yang sebentar. Alkitab yang menunjukkan sesuai dengan Alkitab saja. Aku tidak ingin. Kalau sesuai dengan Alkitab maka mereka masuk neraka. 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 Kalau sesuai dengan Alkitab tentukan masuk surga. Maka yang sebentar. Alkitab yang menunjukkan sesuai dengan Alkitab saja. Aku tidak ingin. Kalau sesuai dengan Alkitab maka mereka masuk neraka. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. Kalau sesuai Ya itu Bu. Jadi gini, maksud saya sih kalau pandangan saya Bu Sofi, ya kita kan ya mudah-mudahan sih nggak benar ya. Tapi maksud saya kalau nanti di pengajarannya kan seperti itu, menurut Bu Sofi salah atau enggak Bu? Kalau dia mengajarkan seperti Palidara, ketika dikatakan Yudas Iskariot masuk surga, menurut Palidara salah apa tidak? Ya nggak salah, gitu loh. Kalau Jadi Yudas Iskariot masuk surga, maksud saya gini, saya sih tanya Bapak. Menurut Bang Kalau- Rudi Yohanes, sebentar, saya jelaskan, saya klarifikasi ya. ya Ketika Anda mengatakan Bang Rudi Yohanes menurut pendapat dia Raja Daud dan Salomo masuk neraka, saya nggak setuju dengan pendapat beliau tentu saja. Tapi sekarang saya tanyakan balik di channel ini, ketika dikatakan Yudas Iskariot masuk surga, menurut Palidara itu pengajaran Alkitab kalau saya Masuk neraka, jelas masuk neraka. kalau menurut saya Alkitab masuk neraka. Sofi. Neraka, Ya, jelas. neraka. Ya, Masuk betul. neraka. Siapa yang bilang masuk surga? Tunjukin bukti sama saya. Sejago Nggak, apa? gini. Tunjukin saya bukti. Maksudnya gini. Sebentar. Nggak, Tadi yang dikatakan tadi Saya masuk orang neraka apa masuk surga? Neraka, sebentar. 1000% kakak. Nggak, Dia tidak sebentar. bertobat. Tidak ada ayat bertobat. Tunjukin saya ayatnya dia bertobat di mana. Sebentar, Pak King David, sebentar. Nggak, saya Saya punya hak harus bicara. fair. Gini, Saya punya hak bicara. benar Pak King David, Anda nggak tahu Saya apa-apa punya sebentar ya hak Pak King David bicara. ya. Saya punya hak Sebentar. bicara. Walaupun Anda Saya tanyakan membayar tunjukin saya bukti sendiri, ayatnya. Di mana ayatnya mengatakan? Di mana ayatnya mengatakan? Dulu Bapak Si- begini si- teman-teman sebentar. Saya bicara sebentar. Jadi begini kita disinikan berdiskusi. Sebentar. Berbeda pendapat, jangan Dari tadi, sorry. Biarkan dulu Pak Lobo bicara. Pak Lobo belum bicara. Saya punya hak bicara. santai Pak. Pak Lobo santai Pak Lobo. Yang lain nanti. Saya tahu persis, Rudi Yohanes ini ngeles. Ketika dia mengatakan di video itu bahwa dia bilang iblis maha hadir tanpa ada embel-embel yang lain. Ketika orang sudah nyebar ini, dia baru keluar statement yang lain. Dia katakan, maksud saya bukan begitu. Jangan katakan itu Anda ngeles, Anda tidak gentleman. Putar videonya. Maka saya bilang tadi Pak Bom, putar videonya supaya jangan dianggap orang kita hoax di sini. Saya punya hak bicara ya. Ya diputar Pak King David, video. silakan diputar. Putar video. Ya, oke. Oke, sudah saya bicara. Putar Pak Bom gini. Sabar, santai Belum ya. putar gini. Satu menit. Sebentar. Saya ini masih menuakan Palidara yang saya anggap paling wise di sini dan saya tuakan. Ya, jadi saya sangat hormat sekali dengan Palidara. Ya. Ketika Anda mengatakan Yudas Iskariot masuk surga waktu itu di channel ini, apakah kemudian itu pengajaran Alkitabiah?
Loh, siapa yang bilang Enggak, Yudas saya masuk nggak surga? pernah bilang masuk surga. Siapa yang bilang masuk surga? Jangan framing. Ibu Sofiatul. Jadi Anda Yang harus bilang fair, Pak Bom begini. Bom, Loh, yang Sofiatul Pak nggak Bom Bom ngerti, yang jangan ngomong dong. Anda nggak tahu apa sebentar Pak Kim. Sebentar, sebentar. Kalau you nggak ngerti, you jangan ngomong dong di sini dong. sebentar Pak King David, sebentar. Saya yang akan bicara. Sebentar. Satu menit kalau Anda mau bicara. Sebentar. Saya Silakan mau bicara, Pak Bu Sofi. Saya punya hak bicara. Anda mau bicara 1 menit, saya kasih waktu. Hanya bicara sekarang. You jangan sok jago di sini ya. Pak King David sabar Pak. Sebentar. Pak, jangan. Pak Bom Bom. Pak Bom Bom dan jadi- Pak kok saya. jadi- Saya hormati kalian. Kok jadi begini? Kok jadi begini? Teman-teman. Sebentar, ini. Kok jadi begini? Jangan begitu Pak Masalah King ini, David. Sofiatul Sebentar. kan nggak ikut dari awal. Saya ikut dari awal. Saya di framing sama dia. Saya dikatakan bahwa saya menghina Katolik. Mana saya kasih 100 juta sekarang videonya. Lalu saya sekarang di framing. Lalu dikatakan itu video mengatakan iblis adalah maha hadir. Saya nggak pernah bawa nama Tanpa ada framing atau apapun. Sekarang begitu ada begini, Anda kebela dia. Anda siapa Sebentar Anda Pak King siapa David. Sofiatul? Pak Bom Bom turunin Pak King David dulu Anda Pak. kalau Sebentar mengerti, Pak. harus begini. Diturunkan dulu. Oh, saya yang bertempur dengan dia. Anda yang dari mana? Sebentar. Anda yang tidak Pak King cerita David. atau framing mau guruin Pak King David sebentar Pak. Makasih Pak Bom Bom, makasih dulu Pak Bom Bom. Pak Bom Bom, Pak King David sebentar dulu. Pak jangan, Pak King David jangan ini, jangan Santai. emosional Pak. Bukan Tenang begini aja. Pak Lidara. Jadi- Saya kan Ya. ikut cerita dari awal. Iya, Saya yang makanya. perlu di Yohanes. Orang lain nggak tahu. Begini. Orang lain Makanya ngoceh-ngoceh saya- gitu loh. Makanya saya mau jelasin mana Bu Sofi. Begini. Bu. Saya kira begini, Semuanya. King David seperti Sebentar, ini. sebentar Pak Mordekai, sebentar. Ah, Sebentar, enggak Pak Bu Sofi, sebentar Bu. Turunkan Sebentar, dulu, Bu, Bapak. Bu Sofi. Turunkan dulu Sofiatul, turunkan dulu. Turunin dulu deh, jangan semua ikut. Gini Tapi Bu, nggak usah diturunin, Nah, Sofiatul aja Bu diturunin dulu sebentar. Sofi. Sebentar, saya ngomong dulu dong, boleh dong ya. Oke, Sebentar. Pak Lidah ngomong dulu, yang lain diam ya. Diam, jangan diem. Ya, Gini Bu Sofi. Tadi dia nggak Iya, tahu iya, ceritanya, iya. tuh dia ngoceh. Pak Gini Lidah Bu ngomong dulu. Gini, saya yang bicara ya. Ibu Sofi ini tidak mengikuti dari awal. Iya, Dari makanya tadi kita kita harus cerita. nah, begini. Sebentar dulu. Ibu Sofi harus pahami, kami sudah runding, kami tidak akan putar video, kami tidak akan sebut nama. Tapi Ibu Sofi langsung datang sini, paksakan kami putar video. Kami sudah tidak reaksi. Ibu, saya ini sudah dihina secara pribadi, Bu. Ya, Bu ya. Kami semua di Sebentar. sini hina kotoran, dibilang kotoran kepala ya. Termasuk Ibu dibilang kepala ada kotoran. Isi kepala Jadi kita kalau kotoran semua, dibilang Iya, sampah. sebentar Pak King David. Gini Bu Sofi, mana Bu? Pak David sabar ya, kita orang jadi orang Pak sabar. King David Tenang, sabar, tenang. Ya tenang. bukan, Ya, kalau tahu silakan, cerita silakan. nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak tahu cerita kita diguruin sini, sorry aja. Sebentar, gini Bu Sofi, gini. Ini fitnah Yang berat ya. Yang mengatakan Bukan, saya membawa nama turunkan dulu, David. Bapak. Saya- bukan Berada Bu Sofiatul, Sofi. Makanya saya sendiri Udah. dulu dong ngomong, jangan ditiban-tiban supaya Bu Sofi juga jelas. Gini Bu Sofi, bukan Ya, Ibu Sofi yang mengatakan itu, tetapi itu adalah si sang debater yang Ya, memframing King David itu menjelek-jelekan Katolik. Itu Bu Sofi, bukan Ya. Ibu Sofi. Naikkan dulu Bu Sofi biar jelas dulu. Aduh, satu-satu dong ngomongnya supaya biar jelas Bu Sofi. Gitu loh Bu Sofi. Jadi bukan Bu. Pak Lidah, Sebentar. sudah jelas. Saya Iya, tegaskan jelas ya, sekali Bu. lagi teman-teman. Iya, Ya. iya. Jadi yang saya Seben- masalahkan itu bukan pengajaran Anda. Ya, yang tadi Sebentar. saya sudah jelaskan. Saya Satu, juga satu. tidak Sabar, setuju dengan sabar dulu, Bu terminologi. Sofi. Sebentar. Belajar dengar, Bu. Tadi Ya, Ibu kan biar belajar dulu, belajar ini. Biar- Ibu. Tidak, sebentar. Aduh, saya nggak dikasih kesempatan ngomong ini. Ibu nih. Iya, Ibu sabar. Ya dulu. dari kan dari bilang tadi Ibu udah ngomong sudah. Sofiatul, masa nggak dikasih Ibu kan ngomong harus sih? Dari ada tadi Ibu Bu. ngomong kok. Kita ini sesama Kristus, Bu. Apa Ibu mau lihat? Ibu mau lihat secara langsung live saya punya apa posisi saya sebagai Makanya pendeta atau bukan? aneh. Begini ya teman-teman ya. Kita sabar Ibu dulu, sabar Bu, diam dulu. Sabar dulu Sofiatul. Aduh, tester. Nah, Tidak usah turunin aja bereaksi dulu. Turunin aja dulu. Ibu Sofiatul nggak penting di sini. Turunin dia dulu. Ya turun Iya, dulu Ibu sebentar. Sofi. Gini sebentar ngomong dulu sebentar Pak Bom. 2 menit sebentar.
Ini ya, Sister Sofiatul yang terkasih ya adikku lah ya. Gini, tadi Ibu mengatakan bahwa ya yang di sana itu, yang Ibu sebutan namanya itu menurut pribadinya sendiri bahwa Raja Daud masuk neraka jahanam. Ternyata ya Adinda yang terkasih ya, bukan hanya menurut dia, tapi menurut Alkitab, Bu. Tapi di framing seolah-olah menurut pendapat dia. Ternyata tidak. Jadi tadi video tadi yang kita sudah putar itu sudah 2 video dimasukkan di situ. Ya, jadi ditanya juga, nah menurut Alkitab, menurut Anda, apakah Raja Daud dan Raja Salomo itu masuk surga atau neraka? Dia bilang masuk neraka. Gitu loh Ibu. Tadi Ibu mungkin nonton, pada saat Ibu menonton di videonya dia, hanya mengatakan menurut pribadinya. Ternyata tidak, Bu. Kira-kira gitu loh ya, Dinda ya, Sofiatul ya. Kira-kira gitu ya. Lanjut Pak Bom, teman-teman. Oke. Ibu Sofiatul ini lagi nggak tahu Ibu Sofiatul ini kenapa begini ya. Baru kali ini saya lihat Ibu Sofiatul begini. Ya. Ibu Sofiatul begini Pak Bom, masalahnya Pak Lobo, sebentar Pak Lobo, abang-abang sabar ya. Ini ya. Sebenarnya kita ini sudah tenang-tenang Ibu Sofiatul. Cuma Ibu Sofiatul ini bikin air kabur, jujur ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya lihat Ibu bikin air kabur. Sebenarnya dari tadi itu kita nggak ada lagi mau kasih tunjuk video, nggak ada. Cuma Ibu ini langsung mempremi. Bu, minta maaf Bu. Ibu saya pikir Ibu kalau dibilang kepala kotoran, Ibu terima karena Ibu nggak jelas. Wajah Anda tidak di sini. Minta maaf Bu, saya langsung bicara langsung. Ibu tahu nggak? Ibu senang nggak kalau dibilang kepala ada kotoran? Ibu menerima itu? Bagaimana kita mau diskusi sama orang kalau sudah bilang kita kepala ada kotoran? Kami pendeta tiap hari khotbah di atas mimbar dibilang kepala kotoran. Sudah framing saya loh. Ibu Sofiatul ini nggak benar loh. Iya, saya nggak bisa marah. Dia framing saya nih di private chat. Di atas mimbar saja dibilang kepala kotoran. Kurang aja. Seorang jemaat biasa bilang saya, Ibu nggak baca firman Tuhan baik-baik. Sejak kapan saya bilang Yudas masuk neraka? Saya bilang pemahaman Alkitab. Saya nggak bisa bilang Yudas masuk surga. Tidak pernah saya bilang masuk surga. Cuma, kalau ayat ini kira-kira bagaimana? Saya masih bingung sampai sekarang. Karena Rasul mulai dari kisah para Rasul sampai Wahyu tidak membicarakan Yudas. Jadi saya tidak bilang masuk surga atau masuk neraka. Saya nggak bisa angkat itu. Karena itu sekunder. Pak Bom. Tapi kalau Daud, ingat Bu ya, ibu ingat sebentar Pak Lobo. Yudas tidak pernah menulis kitab, tapi Daud menulis Mazmur. Salomo menulis pengkhotbah, Amsal, Kidung Agung. Apakah itu mau dibilang? Sangat tidak boleh dibilang masuk neraka. Ibu ini, aduh, ibu sebenarnya bagus Bu. Tapi ibu kenapa bikin air jadi kabur begini? Ini kan jadi ribut semal kan? Yang senang siapa Bu? Yang sekarang senang Katrun. Parah ini. Bom. Aduh. Itu di private chat, coba baca tuh Pak Bom. Itu fitnah Pak Sofiatul ke saya itu. Kau harus tanggung jawab Sofiatul. Mana? Itu baca di private chat itu. Kurang ajar Sofiatul ini, bangsat Sofiatul ini. Ya gini. Pak Bom, izin sebentar Pak Bom ya. Teman-teman di live chat ya. Baca itu di private chat itu. Kalimat dia tuh. Gini ya. Nah dia tuh. Ya betul ya. Ini bagaimana? Sabar, saya simpan dulu. Aduh, ini palidaran ini itu simpan itu. Saya foto dulu. Gini ya. Sofiatul ini, Pak. Ya, izin bicara sebentar. Saya nggak tahu ceritanya. Saya nggak pernah bayar streamnya si anak Batak ya, Sofiatul ya. Kau boleh tanya anak Batak itu. Wah, ini nggak tahu Bu Sofiatul. Wah, kurang ajar lu Sofiatul. Ya, dia dapat informasi yang salah Pak Bom, King David ya. Kita maklumi. Jadi gini, Pak Bom, bentar. Teman-teman kita sudah sepakat ya, saya ini lebih fokus kepada pengajarannya sesat. Jadi Raja Daud itu masuk neraka, Raja Salomo masuk neraka, iblis maha hadir. Ajaran-ajaran sesat yang keliru, yang tidak alkitabiah itu yang harus kita reaction, bukan oleh teman-teman. Di dalam diri manusia ada roh setan, roh iblis, ada roh juga itu. Ini juga ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran keliru. Bagaimana seorang apologetika Kristen mengajarkan kesesatan tidak sesuai dengan Alkitabiah? Itu yang kita reaction. Bahkan Henok juga naik ke surga katanya tidak berdosa.
Padahal kenaikan henok ke surga itu karena dia beriman sesuai dengan Ibrani 11 ayat 5 gitu loh teman-teman. Banyak lagi catatan teman-teman. Roh katanya diciptakan gitu loh. Ini online pada ribut ini Islam iya, Pak. betul, dia belajar dari mana? Sekolah Alkitab di mana itu orang? Betul. Ya kan itu yang kita harus reaksi, bukan orangnya loh. Ya, Adinda Sofiatul ya. Kalau satu dua mungkin barangkali hilap, tapi kalau berurut begitu, setelah kita bongkar begini ajaran-ajaran sesatnya, ya di sana itu kepanasan, akhirnya di framing ke sana ke sini, difitnah Pak Bom, difitnah ini, dinyerang begini, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kasar. Itu loh, karena sudah terjebak. Tadi juga sudah kita putar videonya. Orang sana itu isi kepala begini-begini, potong video saya dipotong atau segala macam lah. Hanya kan ditanya ke saya. Nah, setelah kita putar videonya ternyata ada kelanjutan dari video itu, ditanya menurut Alkitab. Jadi udah keget gitu loh. Tetapi bukan itu yang kita tanya teman-teman. Seharusnya kalau dia apologetika, rendah hatilah. Oke, saya keliru gitu loh. Kan begitu. Ini malah apa? Malah ngamuk-ngamuk sana kemari gitu loh. Tujuannya Sofiatul ngapain masuk di sini Pak Bom? Boleh ya, saya gitu loh. Pak Timothy ya, lanjut, Pak David. Tadi juga Bu Sofiatul begitu dia nyerocos itu harusnya Bapak langsung potong, ambil alih. Bu Sofiatul maksudnya apa? Bapak handle gitu loh Pak. Ini koreksi buat Pak Bom ini. Demikian tadi kamu sini yang dimana Bom CS ya, dilabrak oleh si Sofiatul ya, janda Solome. Yang dimana mereka itu saling caci, saling maki ya, saling gertak, saling hina, saling cela, saling muap satu dengan yang lain ya, karena memang mereka ini kan kaum gertak ya, senang menggertak sambal. Itu mereka tuh. Terus memaki-maki itu sudah menjadi tabiat mereka tuh. Mencela-cela itu juga sudah menjadi sifat mereka. Terus sok pintar ya, mengaku-ngaku mempunyai Roh Kudus ya, oleh bimbingan Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus, namun mereka itu saling menghina-hina, sering menghina-hina orang lain dan memfitnah orang lain. Nah, itu ya. Jadi itu bimbingan Roh Kudusnya seperti itu mungkin ya. Roh Kudusnya itu entah berbeda-beda. Jadi entahlah. Pokoknya mereka itu usai berdoa ya. Biasanya begitu dia asal mau mulai live itu berdoa dulu. Usai berdoa baru memaki-maki. Itu kerjaan mereka. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi